dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Sorry ya sebelumnya. Oke, udah pada nampak ya semua session saya? Udah, Ci. Oke, nah teman-teman, sebelum saya mulai sharing nama pada hari ini, saya mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman. Jadi di sini bisa dilihat ada angka 1 dan angka 2. Nah, nanti jika teman-teman memilih angka pilihan yang pertama, teman-teman boleh tulis di kolom chat angka 1. Kalau misalnya teman-teman pilih yang kedua, teman-teman boleh tulis di kolom chat angka yang kedua. Sampai sini ngerti ya? Oke, yang pertama, mana sih yang lebih mudah untuk dilakukan? Mana sih yang lebih mudah untuk dilakukan? Kegiatan, ajakan untuk meditasi, atau yang kedua, kegiatan, ajakan hangout bareng teman. Ya, boleh tulis di kolom chat mana yang lebih mudah. Dari ya nomor 2. Ada lagi nggak? Oke, 2. Teman-teman yang lain ada yang mau kasih pendapat lagi? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Mana sih yang lebih mudah untuk dilakukan? Membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah di tempat Anda berada. Misalnya nih, teman-teman habis makan di sini, ada langsung buang aja di tempat Anda sendiri. Yuk, boleh jawab di kolom chat juga. 1 atau 2. Oke, ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Ada lagi? Oke, 1. Oke, thank you teman-teman yang udah jawab. Nah, dengan ini mungkin bisa saya simpulkan, dan ini menurut pandangan saya, mungkin kita bisa beda persepsi, tapi menurut saya, ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan atau suatu perbuatan yang benar atau yang memang seharusnya kita lakukan, itu lebih susah dilakukan daripada kita melakukan perbuatan yang bisa dibilang bisa berdampak buruk atau yang tidak susah untuk dilakukan. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sebenarnya sudah sangat sering dibahas, sangat simple, namun sangat powerful, yaitu tentang kebaikan atau kindness. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah, is it worth to be kind? Apakah ini sepadan dan setimpal jika kita melakukan perbuatan baik atau menjadi orang yang baik? Nah, topik hari ini saya juga dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu kebaikan? What is kindness? Kemudian yang kedua, apakah berbuat baik itu setimpal untuk dilakukan? Apakah menjadi baik itu sepadan? Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya bisa melakukan kebaikan. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu what is kindness? Apa sih kebaikan itu? Nah, menurut KBBI, kebaikan itu adalah sikap baik atau perbuatan baik. Sedangkan menurut saya, kebaikan adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain
entah mereka yang ada di sekeliling kita atau masyarakat luas. Kita melakukan sebuah tindakan yang berasal dari niat untuk membawa perubahan yang positif bagi diri sendiri, lingkungan, komunitas, dan bagi kita semua. Di dalam Buddha Waga ayat 185, Buddha bersabda, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Oh, sorry, suara saya macet-macet ya? Kalau begini, apakah sudah jelas? Kalau begini, jelas nggak atau masih putus-putus? Sudah jelas, Ci. Oh, udah jelas ya. Oke. Sorry ya, atas tidak nyamannya, Cici lanjut balik. Nah, jadi dalam Buddha Waga ayat 185, Buddha pernah bersabda, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Teman-teman, agama Buddha itu bukanlah agama yang membedakan kasta atau kedudukan. Buddha mengajarkan bahwa setiap manusia itu sama. Manusia dapat berbuat baik atau jahat bukan karena status atau kedudukan sosialnya. Bukan pula karena ia menganut suatu ajaran agama. Buddha memandang bahwa seseorang itu bisa menjadi baik atau jahat dikarenakan perbuatan mereka masing-masing. Sejatinya, tidak ada seorang pun di dunia ini diciptakan untuk menjadi manusia yang tidak baik. Semua orang pasti memiliki kebaikan di dalam dirinya. Biasanya ketika bertumbuh dan berperilaku tidak baik, itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor eksternal dan faktor internal. Nah, dari faktor eksternal ini bisa terjadi karena lingkungan dan pola asuh. Nah, teman-teman, lingkungan dan pola asuh kita itu sangat mempengaruhi bagaimana sikap kita menghadapi lingkungan di sekitar kita, bagaimana sikap kita merespon lingkungan-lingkungan yang di sekitar kita. Jadi jika kita bergaul dengan lingkungan yang buruk dan kita memiliki pola asuh yang buruk, maka itu akan lebih besar kemungkinannya untuk kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Nah, kalau dari faktor internal bisa terjadi karena gangguan mental. Contohnya nih, ada seseorang yang memiliki gangguan mental hingga menjadi sosiopat, sehingga orang tersebut tidak memungkinkan dirinya untuk mengontrol dirinya melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan norma-norma. Jadi, jika itu berasal dari faktor internal, maka orang tersebut akan susah untuk mengontrolnya. Tetapi, jika berasal dari faktor eksternal, kita sangat bisa untuk mengontrol apakah kita mau melakukan perbuatan yang baik atau jahat. Tergantung dari diri kita sendiri, mau atau tidak mengontrolnya sendiri. Saya percaya bahwa setiap manusia itu pada dasarnya semuanya baik. Namun, karena adanya faktor eksternal tersebutlah yang bisa membuat kita menjadi orang yang tidak baik. Lalu, bagaimana sih jika seseorang yang berbuat baik, tapi niatnya untuk pamer? Contohnya nih, mungkin kita pernah temui orang yang berdonasi untuk pembangunan wihara. Tapi ia berkata seperti ini, kan saya udah nih donasi 1 miliar untuk pembangunan wihara ini. Mau dong nama saya harus yang paling besar di papan nama donatur. Nah, jika kita bertemu orang seperti itu, kita gak usah pusingin ambil negatifnya. Kita cukup perlu ambil positifnya, yaitu dia udah berdana 1 miliar untuk pembangunan wihara ini. Jadi, kita gak usah pusingin yang negatif kalau misalnya, loh, dia udah mau dana, tapi kok mintanya ini itu. Bukankah lebih baik kalau misalnya orang tersebut mau mendonasikan uangnya 1 miliar kepada kita, dan ya udah kita gak usah pusingin yang negatifnya. Nah, jadi kemudian mungkin ada juga yang akan berkata demikian. Buat apa sih berbuat baik kalau misalnya perbuatan baik yang telah kita lakukan itu sering disia-siain? Saya tuh udah sering berbuat baik, tapi yang
adanya itu saya jadi sakit hati karena kebaikan saya itu sering dimanfaatin dan sering disia-siain oleh teman-teman saya atau orang-orang di sekitar saya. Oleh karena itu, mari kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu is it worth to be kind? Apakah sebenarnya sepadan nggak sih untuk kita menjadi orang yang baik atau untuk kita melakukan sebuah perbuatan yang baik? Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini secara langsung sekarang, karena sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin membahas dulu tentang kebaikan atau manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan kebaikan atau menjadi orang baik. Nah, yang pertama itu ada ladang kebajikan. Sebagai seorang Buddhis, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya hukum tuai menuai atau paticca samuppada. Di dalam Nirayawaga ayat 314, Buddha pernah bersabda, sebaiknya seseorang tidak melakukan perbuatan jahat karena di kemudian hari perbuatan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Lebih baik seseorang melakukan perbuatan baik karena setelah melakukannya, ia tidak akan menyesalnya. Jadi, ketika kita melakukan kebaikan seperti berdana, membantu orang lain, membabarkan dhamma, yang terlihat seperti merugikan diri kita sendiri. Mengapa saya bilang merugikan? Karena ketika kita berdana, kita pasti mengeluarkan uang kita untuk orang lain. Ketika kita membantu orang lain, kita menghabiskan waktu dan tenaga kita. Dan ketika kita membabarkan dhamma, kita menghabiskan waktu, tenaga, bahkan pikiran kita. Nah, namun sebenarnya teman-teman, dengan melakukan kebaikan, perbuatan baik yang saya ucapkan tadi itu sebenarnya bisa jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik, itu sama seperti kita sedang menanam benih-benih kebaikan yang akan kita tuai nantinya. Mungkin bisa saja kita tuai secara langsung 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ataupun di kehidupan berikutnya. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan menuainya. Yang kita cukup tahu adalah kita selalu menanam benih tersebut sehingga benih tersebut tidak akan habis. Nah, kemudian yang kedua ialah vaksin gratis. By the way, sebelumnya di sini ada yang belum vaksin nggak? Atau udah vaksin semua? Coba yang belum vaksin, boleh raise hand atau komen di kolom chat. Oke, ya. Saya rasa semua udah vaksin ya. Saya sendiri juga udah dapat vaksin dosis kedua bulan Agustus kemarin. Nah, jadi teman-teman, kebaikan itu seperti vaksin. Mengapa saya berkata demikian? Seperti yang kita ketahui, vaksinasi itu adalah suatu kegiatan yang kita dapatkan untuk melindungi diri kita dari suatu penyakit, seperti di saat pandemi ini. Dan ya itulah yang dilakukan kebaikan kepada tubuh kita. Penelitian menunjukkan bahwa jika kita melakukan tindakan kebaikan secara rutin dan menjadi sukarelawan, Anda tidak akan mudah terserang demam, flu, batuk, dan jika Anda sedang berjuang mengalami depresi, itu akan membantu mengurangi depresi Anda. Seseorang dari Stephen Post of Case Western Reserve University School of Medicine menemukan bahwa ketika kita berbuat kebaikan, segala sesuatu dari kepuasan diri sampai kepuasan hidup akan meningkat secara signifikan. Kemudian angka kematian akan menurun, nasib baik, dan kesejahteraan itu akan meningkat. Dengan melakukan kebaikan itu juga bisa mengurangi resiko dari kita mengalami penyakit jantung. Dan Anda bisa hidup lebih lama. Dan tentunya satu lagi nih buat para cewek-cewek, dengan kita melakukan kebaikan, kita bisa buat diri kita jadi lebih awet muda. I mean, who doesn't want that vaccine? Siapa sih yang nggak mau vaksin seperti itu? Bukan hanya melindungi dari COVID, tapi juga bisa kasih kita panjang umur, bisa buat kita awet muda, dan masih banyak lagi. Nah, last but not least, yang ketiga itu ada kebahagiaan. Siapa sih di sini yang tidak mau bahagia?
Apakah di sini ada yang mau stres, galau, terus tiap harinya? Saya rasa nggak ada ya. Saya rasa semua orang di sini tuh pasti ingin selalu bahagia, ingin selalu tersenyum setiap harinya. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan suatu tindakan baik untuk orang lain, kita itu akan merasa bahagia. Secara spiritual, kita mungkin akan merasa bahagia karena kita merasa kita telah melakukan hal yang benar. Kita telah melakukan apa yang telah Buddha ajarkan kepada kita. Sehingga kita merasa bahagia. Namun secara kimia, ketika kita melakukan kebaikan, kita itu memunculkan suatu senyawa yang bernama serotonin. Serotonin itu senyawa kimia di dalam tubuh kita yang bisa membuat kita merasa baik. Ia bisa meningkatkan kebahagiaan, kepuasan, dan memadamkan kegalauan. Dan jika Anda tidak galau, tidak stres, tidak sedih, itu berarti Anda sedang berbahagia. Oke, teman-teman, dari tadi kan saya sudah mengatakan beberapa keuntungan dari yang bisa kita dapatkan nih dari melakukan perbuatan baik. Nah, sekarang saya akan bahas apa sih maksudnya sisi buruk yang bisa kita dapatkan, atau apa sih yang bisa kita dapatkan dari perbuatan baik yang memburukkan atau bisa mencelakai kehidupan kita sendiri. Sebenarnya manfaat dari perbuatan baik bukan hanya 3 ini saja ya teman-teman, tapi kalau misalnya saya bahas satu persatu secara detail, nantinya kita nggak akan siap-siap. Oke, sebelum saya lanjut ke sini, saya mau tanya dulu nih, dari tadi saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Teman-teman ngerti nggak? Atau saya ngomongnya kecepatan, boleh diketik di kolom chat kalau ya, Ci ngomongnya kecepatan nih. Bisa dimengerti nggak dari tadi saya bilang apa? Oke, bisa ya. Oke, thank you. Nah, sekarang saya mau bahas tentang bad effects of doing an act of kindness. Apa sih efek buruk jika kita rutin dan terus melakukan kebaikan-kebaikan ini? Dan jawabannya adalah nggak ada, teman-teman. Nggak ada efek buruk yang bisa kita dapatin jika kita melakukan kebaikan secara rutin dan secara terus-menerus. Ini saya benar-benar udah nyari di internet, saya udah menyelam di Google 7 hari 7 malam, tapi saya tetap nggak mendapatkan apa sih efek buruk yang bisa kita dapatin jika kita secara rutin dan secara tulus melakukan kebaikan, melakukan perbuatan baik setiap harinya. Dengan catatan, Anda melakukannya secara tulus ya, teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman melakukan suatu kebaikan dengan tidak tulus atau mengharapkan imbalan, maka itu ada efek buruknya. Contohnya seperti ini nih. Teman-teman sebelum keluar rumah, teman-teman bilang nih ke diri teman-teman, nanti ketika saya keluar rumah, ketika saya ketemu teman saya atau orang lain, saya akan senyum nih, saya akan beri dia senyuman yang indah untuknya. Nah, ketika teman-teman udah keluar rumah, teman-teman ketemu temannya teman-teman, kemudian teman-teman senyum nih ke dia, tapi rupanya si doi itu gak senyumin balik, dia malah cuma lihat teman-teman dengan wajah sinis kayak gini, terus ya udah jalan aja. Nah, karena teman-teman tidak memberikan tapi teman-teman itu memberikan senyuman, terus karena melihat dia tidak membalas senyuman teman-teman, dan Anda mengharapkan kalau dia membalas senyuman teman-teman, itu jadinya nanti ketika misalnya Anda sudah ketemu orang lain, teman-teman bakalan bilang nih sama teman-teman yang lain lagi, mereka bilang, tadi masa saya ketemu si Budi tuh di jalan, terus saya senyumin, dia masa gak senyumin balik? Dia malah cuma lihat dengan matanya sinis, kemudian ya udah jalan aja gitu. Nah, yang pada awalnya teman-teman mau ngelakuin perbuatan baik dan untuk dapatin manfaat-manfaat yang baik juga, hanya karena teman-teman mengharapkan balasan senyuman dari si Budi tadi itu,
semua manfaat-manfaat kebaikan dan semua efek baik yang bisa kita dapatkan dari kebaikan itu bisa sirna begitu saja hanya karena teman-teman mengharapkan balasan dari kebaikan teman-teman. Jadi apakah sebenarnya sepadan nggak sih kalau misalnya kita ngelakuin kebaikan? Kalau menurut saya, jangan menurut saya dulu deh, saya tanya dulu teman-teman. Jadi dari tadi saya sebutin kebaikan dari melakukan perbuatan baik. Menurut teman-teman, sepadan nggak jika kita menjadi orang baik atau melakukan perbuatan baik secara rutin di kehidupan sehari-hari kita? Boleh kalau misalnya menurut teman-teman sepadan, boleh ketik ya di kolom chat. Kalau enggak, boleh juga ketik no atau tidak di kolom chat. Boleh, di sini gak ada yang benar atau yang salah, kita cuma sharing-sharing aja. Oke, Cici Cynthia bilang ya, sepadan nih jika kita buat perbuatan baik. Word C, oke. Ada lagi yang lain? Teman-teman yang lain boleh nih di komen. Buat gak sih kita ngelakuin kebaikan? Sepadan C, meskipun kita tidak mendapat balasan dari orang yang kita tolong, pasti kita akan mendapat pertolongan dari orang lain. Ya benar, itu dari Fatma. Oke, sepadan bisa C. Oke, thank you. Nah, jadi kalau menurut saya, sepadan nggak sih kalau misalnya kita ngelakuin perbuatan baik? Yes, sepadan. It is worth it kalau misalnya kebaikan yang kita lakukan itu tulus dan kita tidak mengharapkan imbalan. Namun, itu tidak akan menjadi sepadan kalau misalnya perbuatan yang kita lakukan itu tidak tulus dan ada udang di balik batu nih. Itu artinya kita melakukan kebaikan yaitu untuk mendapatkan suatu imbalan. Kalau misalnya ada udang di balik bakwan, itu nggak apa-apa karena enak dan kenyang. Tapi kalau ada udang di balik batu, untuk melakukan suatu kebaikan, kalau bisa jangan sampai. Harusnya kita melakukan kebaikan itu dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, jadi kan dari tadi Cici udah bilang nih manfaat-manfaat dari melakukan kebaikan. Terus kan banyak tuh manfaat dari melakukan kebaikan. Mau juga dong bisa ngelakuin kebaikan. Bagaimana Ci caranya? Nah, mari kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu how can we perform kindness? Bagaimana sih kita bisa melakukan kebaikan? Sebelum saya masuk ke materinya, yuk kita nonton dulu video dari satu video ini. Sorry, sebelumnya saya stop share dulu karena saya lupa share suaranya. Blessed are those who give without interest, who offer themselves and expect nothing in return. Hallowed are the places of small sacrifices, where the thankless work is done. Sacred are the acts of true adoration, for they reveal the heart of the divine. Envy not the givers in the crowd, earning praise for their generous deeds, for they have received their reward. But for those who give in secret, more shall be given to them.
of streets to dwell in. Oke. Dari video yang tadi, ada nggak yang mau kasih insight? Ada yang mau bantu Cici kasih insight? Apa sih yang teman-teman dapetin dari video yang baru saja kita tonton tadinya? Ada yang mau kasih pendapat? Boleh ketik di kolom chat atau langsung unmute juga boleh. Ada yang mau kasih pendapat atau insight buat teman-temannya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi dari video yang tadi kita putar itu, saya bisa ambil, ini menurut saya persepsi yang bisa saya ambil, ataupun insight yang bisa saya dapatkan dari video yang tadi itu adalah, sebenarnya kita itu setiap hari melakukan kebaikan. Cuman kita tidak sadar aja kalau misalnya kita itu ngelakuin kebaikan. Dari video yang tadi kita lihat. Nah, dari kita bangun pagi, kemudian kita bantu mama papa kita untuk misalnya kita bantuin mama kita nyiapin sarapan, ataupun ketika kita lagi bantuin ama akong kita, bantuin adik-adik kita, ngantarin adik kita ke sekolah, temenin adik kita buat PR. Nah, jadi sebenarnya kita itu udah ngelakuin kebaikan. Kita cuma tidak sadar aja. Dan sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu berasal dari simple things. Itu hanya dari dari perbuatan-perbuatan yang sederhana. Namun itu bisa memberikan efek yang sangat besar. Nah, jadi dari simple things yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi orang yang baik atau melakukan perbuatan baik. Yang pertama itu say thank you. Katakan terima kasih. Terima kasih itu satu kata yang sangat-sangat powerful, sangat-sangat bermakna, tapi sangat sering kita lupain. Dengan kita mengatakan terima kasih, kita bisa merubah hari seseorang. Ketika orang menolong kita, terus kita bilang terima kasih, itu bisa membuat orang yang menolong kita itu jadi dihargai, dan mereka itu jadi bersemangat dan mau untuk menolong orang lain lagi. Sehingga karena mereka merasa diapresiasi, dan ketika kita mengapresiasi orang lain, orang yang diapresiasi itu akan menjadi senang. Dan pada akhirnya, ia akan ketagihan melakukannya berulang-ulang lagi. Nah, kemudian yang kedua nih, buy someone food or coffee. Kita boleh, kalau misalnya kita uang lebih, boleh tuh sekali-sekali teman-teman beliin teman-temannya yang lain makanan, atau beliin kopi nih buat teman-temannya. Kemudian, atau mungkin ketika di jalan, kemudian teman-teman ada lihat adik-adik kecil di jalan itu, boleh tuh teman-teman secara random beliin makanan kasih mereka. Nah, karena ketika teman-teman, misalnya nih teman-teman secara random beliin makanan buat temannya teman-teman yang terima makanan itu bisa bahagia sih, karena mereka itu tahu kalau misalnya teman-teman itu peduli sama mereka. Terutama untuk Cici yang anak kos, kalau misalnya dapat kiriman makanan gratis itu bahagianya luar biasa sih. Jadi boleh kalau bisa teman-teman punya lagi dapat rezeki lebih, boleh bagi-bagi makanan secara random, nggak perlu mahal-mahal. Yang penting bisa buat orang lain bahagia dan punya makna bagi orang lain. Nah, kemudian bisa juga dengan compliment someone, puji seseorang. Ini puji seseorang dalam arti pujian yang benar-benar pujian. Kita harus lihat konteksnya. Jangan, misalnya nih ada orang lain yang bajunya koyak-koyak, terus teman-teman mujinya, baju kamu cantik ya. Itu udah bukan pujian, karena mereka bakalan ngira itu teman-teman lagi mengejek mereka. Tapi kalau misalnya ketika
teman-teman lihat orang lain baru potong rambut atau baru beli baju baru, teman-teman boleh nih sekali-sekali bilang, rambut barunya cantik ya, baju barunya cantik nih, beli di mana? Oke, kemudian selanjutnya ada offer help. Tawarkan bantuan. Karena tidak semua orang itu mau meminta bantuan orang lain. Kadang ada orang yang gengsi untuk minta bantuan orang lain. Jadi ketika teman-teman ada lihat orang lain yang sedang kesusahan, tanpa mereka meminta bantuan teman-teman, boleh nih teman-teman yang tawarin ke orangnya, perlu bantuan nggak? Ada yang perlu dibantu nggak? Atau teman-teman secara inisiatif langsung saja bantu orangnya. Kemudian yang terakhir, senyum. Coba dong di sini saya lihat mukanya slide semua dari tadi, cuma saya doang yang senyum. Boleh coba semuanya senyum dulu. Saya mau lihat dulu nih satu-satu. Yuk senyum, senyum, senyum. Aduh sayang loh kalau senyum yang indah dan manis ini cuma ada di wajah Cici. Saya mau juga senyum yang indah ini ada di wajah teman-teman semua. Yuk mana senyumnya? Aduh sayang nih, ganteng-ganteng, cantik-cantik tapi gak senyum. Oke, thank you. Nah, jadi senyum ini bisa merubah hidup seseorang, teman-teman. Misalnya nih, karena teman-teman pernah dengar nggak kalau senyum itu contagious, senyum itu menular. Jadi ketika teman-teman senyum, terus kita senyum ke orang lain, meskipun orang itu sedang sedih, orang itu bisa jadi senyum balik. Misalnya nih ketika ada teman-teman yang lagi nangis atau lagi sedih, terus teman-teman senyum ke dia atau ketawa nih di depan dia. Pernah nggak sih teman-teman nantinya dia bakalan jadi nggak tahu mau ketawa atau mau nangis, dia kayak nangis tapi ketawa juga karena dia nggak bisa menolak senyuman dari kita, sehingga meskipun dia mau nangis dia juga jadinya mau ketawa. Oke. Selain ini kita juga bisa melakukan perbuatan baik dengan memberi. Nah, di dalam agama Buddha sendiri ada nih 4 jenis dana yang kita bedakan melalui bentuknya. Pertama ada amisa dana, yaitu dana materi, seperti kita berdana uang, makanan, air minum, obat, dan lain-lain. Kemudian ada paricaya dana, yaitu dana tenaga, seperti membantu orang lain atau menjadi sukarelawan. Nah, kalau misalnya teman-teman belum bisa untuk memberikan dana dalam bentuk materi, teman-teman boleh nih gunain jasmani teman-teman yang sehat ini untuk menjadi sukarelawan atau membantu orang lain. Itu juga termasuk salah satu dana dan merupakan satu perbuatan baik. Nah, yang ketiga ini adalah abaya dana, yaitu dana kehidupan. Dana kehidupan ini contohnya dengan teman-teman donor darah, atau teman-teman ada tahu nggak itu donor mata, yang nantinya ketika kita sudah meninggal, kita donorkan mata yang kita miliki itu ke orang-orang yang membutuhkan nantinya. Kemudian ada damadana. Damadana ini dana dalam bentuk ajaran benar. Di sini bisa dengan sharing dhamma, dengan mencetak buku dhamma, ceramah, dan lain sebagainya. Dengan menyanyikan lagu dhamma dan menciptakan lagu dhamma itu juga termasuk dalam damadana. Nah, teman-teman, kindness itu teachable. Jadi, kebaikan itu seperti kita pergi ke gym. Kalau kita mau ke gym, terus kita mau bentuk otot, kan semakin kita latih otot kita, maka kita akan semakin kuat. Kita akan semakin susah capek, dan repetisi yang kita bisa lakukan itu akan semakin banyak. Nah, jadi kebaikan itu juga seperti itu, teman-teman. Ketika kita melakukannya secara berulang-ulang, yang tadinya kita itu cuek dan tidak acuh dengan lingkungan sekitar kita, ketika kita sudah meningkatkan otot-otot cinta kasih, otot-otot belas kasih kita, dan respon kita terhadap penderitaan orang-orang lain, seiring berjalannya waktu, ketika kita melihat orang lain menderita, ataupun ketika melihat orang lain dalam kesusahan, kita itu udah jadi gak tahan mau menolong mereka, mau membantu mereka, mau memberikan uluran tangan kepada mereka. Jadi yang tadinya kita awalnya memang tidak peduli sama lingkungan kita bisa jadi peduli dan care, bahkan sangat care dengan lingkungan sekitar kita.
Nah, teman-teman, kindness itu juga contagious. Jadi selain smile, selain senyum, yang bisa menular, kebaikan itu juga bisa menular. Jadi, efek positif dari kebaikan yang diterima, nih, misalnya seseorang menerima kebaikan dari orang lain, itu bisa meningkatkan mood mereka dan bisa membuat mereka itu jadi mau melakukannya dan mau membayarkannya untuk orang lain. Jadi ketika teman-teman melakukan satu perbuatan baik di suatu kerumunan besar atau di suatu ruangan yang ramai banyak orang, itu bisa menjadi satu efek domino. Dan Anda akan bisa menjadi orang yang mengubah hari-hari dan mengubah hidup banyak orang dalam hari itu. Nah, teman-teman, boleh nih kita lihat satu video ini tentang kindness yang contagious.
Oke. Jadi teman-teman itu satu video yang menunjukkan kalau misalnya kebaikan itu bisa menular. Jika kita melakukan satu kebaikan ke satu orang lain, itu orang lain tersebut akan melakukan kebaikan untuk orang lainnya lagi, sehingga akan terjadi efek domino. Jadi teman-teman, one small act of kindness can change someone's entire day. Satu perbuatan kecil, satu perbuatan kebaikan yang kecil, yang sederhana, seperti senyum kepada orang lain, seperti kita memuji orang lain, itu bisa mengubah satu hari penuh yang tadi awalnya sampai jam 12 dia itu sedih, stres, tapi karena teman-teman datang, terus kemudian teman-teman kasih senyuman yang terindah buat mereka, kemudian teman-teman kasih mereka satu pujian yang tadinya mereka stres, mereka bisa jadi happy lagi. Jadi yang tadi ya, jadi teman-teman bisa merubah apa yang mereka rasakan mood mereka di hari tersebut. Jadi teman-teman, go spread it, we'll make a better one. Mari kita tebarkan kebaikan dimanapun kita berada, sebisa kita. Ketika kita punya kesempatan melakukan perbuatan baik, maka lakukan aja. Karena dengan satu perbuatan baik dan dimulai dengan teman-teman, dengan diri Anda sendiri, kita bisa membuat dunia yang lebih baik sama. Oke, mungkin demikian nih yang bisa saya sampaikan.